kok aku ini kayak masuk kandang macan. Jadi beliau itu diam terus. Sempat ditanya dalam perjalanan, sampean mau kemana Pak? Sekarang ini situasinya bahaya loh Pak. Beliau tapi pakai topinya itu ditundukkan ke bawah, terus posisi Pak J itu menunduk. Setelah pintu ini dibuka, Pak J itu masuk. Langsung masuk menuju kamar, dan kamar itu dibanting, bruak, langsung ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Indri, yang asalnya dari sebuah daerah di Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mbak Indri, yang asalnya dari Magelang, Jawa Tengah. Nah, cerita ini teman-teman pernah terjadi di sekitaran tahun 1980-an, di mana kisah ini dialami oleh Mbak Indri dan ibunya, dan ada sebuah peristiwa tragis yang dialami oleh keluarganya Mbak Indri. Terutama hal ini menimpa bapaknya Mbak Indri yang bernama Pak Jinggo. Beliau dikenal dengan nama Pak Jinggo dan kadang beliau dipanggil dengan panggilan Pak J. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah tahu atau pernah membaca sekilas tentang sejarah yang pernah terjadi di negeri ini, khususnya di sekitaran tahun 1982 sampai 1985, di mana waktu itu ada sebuah peristiwa yang bernama Petrus atau penembakan misterius. Jadi pemerintahan Soeharto waktu itu memerintahkan kepada para pasukan untuk menembak siapapun yang disinyalir sebagai preman. Tembak di tempat dan langsung mayatnya ini digeletakkan begitu saja. Nah, ini memang benar-benar terjadi teman-teman. Hal ini pernah terjadi. Kalau mungkin teman-teman nggak pernah mendengar cerita ini, coba ditanyakan ke orang tua kalian. Siapa tahu dari mereka ini pernah mendengar peristiwa ini. Pokoknya waktu itu tragis banget. Bahkan kami yang waktu itu masih kecil juga pernah mendengar cerita ini dari orang tua kami. Dan di sini menarik sekali karena Mbak Indri ingin membagikan kisahnya di masa lalu. Dan ketika tahun 82 itu, ketika peristiwa ini terjadi, Mbak Indri waktu itu kalau nggak salah ingat, beliau ini masih kelas 4 atau kelas 5 SD di Jogja sana. Nah, kita cerita dulu tentang sosok Pak Jinggo, ayahnya Mbak Indri ini, atau yang biasa dipanggil dengan panggilan Pak J. Beliau ini lahir di Jogja, di sebuah desa di Jogja, dan kemudian beliau merantau di daerah Malioboro sana, dan memang menurut cerita dari Pak J yang diceritakan kepada Mbak Indri, di masa-masa muda itu ketika Pak J ini masih sekolah, beliau itu memang bandel. Memang beliau mengakui beliau ini bandel, sering bolos sekolah, terus sering mencuri barang yang ada di kantin, termasuk benda-benda yang ada di kantor kepala sekolah atau apapun itu pernah dicuri oleh Pak J. Dan beberapa hal yang lain adalah secara akademis memang Pak J ini kurang
kurang bisa mengikuti pelajaran. Inilah yang membuat Pak C ini sering tinggal kelas, sering tidak naik kelas, terutama di waktu SD dan di waktu beliau ini SMP. Nah, selain daripada itu, orang tua Pak C ini bukan orang tua yang mampu. Dari situ Pak C ini hanya bisa sekolah sampai kelas 2 SMP. Kemudian beliau putus sekolah, dan dari situlah kemudian Pak C ini merantau di daerah Malioboro. Nah, yang dilakukan Pak C waktu itu ya beliau mengakui beliau ini sempat jualan koran, sempat jualan rokok eceran, rokok batangan, dikelilingkan dari ujung jalan Malioboro menuju ke kantor pos. Begitulah kehidupan Pak C di jalanan Malioboro yang terbilang keras. Nah, di masa-masa itu memang banyak juga preman seperti di kota-kota lain pada umumnya. Di Jogja pun juga seperti itu. Sampai kemudian kira-kira waktu itu Pak C ini usianya 23 tahun. Beliau ini kerjanya masih gak jelas. Ya, kadang juga diajak temennya jambret atau mencopet di daerah Malioboro situ. Kadang juga beliau ini menyempatkan untuk cari uang-uang receh seperti semir sepatu maupun jual rokok eceran tersebut. Terus pas Pak J ini usianya 25 tahun, beliau ini kemudian memutuskan untuk jadi tukang becak di daerah Malioboro sana. Dan biasanya Pak J ini nongkrong atau mangkal persis di depan sebuah losmen yang ada di daerah Malioboro. Disitulah Pak J ini menjalani kehidupan sebagai seorang tukang becak itu sekitar hampir 2 tahunan lah. Nah, selama 2 tahun itu, beliau ini juga nggak lepas dari judi. Beliau masih judi, dan juga masih ikut sabung ayam. Dan pernah bahkan waktu itu, Pak J ini sempat ketangkap polisi, dan sampai diproses, untungnya nggak terlalu lama, beliau menjalani proses hukuman, kemudian beliau dikeluarkan lagi, dan beliau narik becak seperti biasa. Nah, sampai kemudian, karena Pak J ini mungkin hobinya seperti itu ya, jadi hobinya ini main judi. Suatu ketika mungkin lagi apes, beliau ini ikut-ikutan judi, sepulangnya dari mengantar penumpang di sebuah daerah wisata di Jogja itu, beliau pulang dan langsung nombok, artinya langsung ikut taruhan judi. Dan hari itu juga, mereka-mereka yang ikut judi ini ditangkap polisi, kemudian diproses dan singkatnya, Pak J ini masuk penjara. Sekitar hampir 2 tahunan lah Pak J masuk penjara. Dan di sini Pak J merasakan betul susahnya menjalani kehidupan di dalam penjara. Ditambah lagi keluarga Pak J waktu itu nggak ada yang berkunjung. Jadi dirasa berat banget. Dari situ selama menjalani proses hukuman di penjara, Pak J ini ya bergaul dengan napi-napi yang lain. Di situ ada seorang napi yang memang beliau ini bisa mentato badan. Ya. Menurut Pak J, di masa-masa itu sangat lumrah. Seorang yang masuk penjara kemudian ditato di dalam penjara itu lumrah dan wajar sekali. Hanya dibayar rokok pun mereka mau untuk mentato. Nah, Pak J kemudian buat tato di daerah punggungnya. Ada sekitar 3 tato yang dibuat oleh temannya ini. Terus singkatnya kemudian Pak J ini keluar penjara. Setelah keluar penjara, ini masih di sekitaran tahun 1960-an, menjelang tahun 1970. Terus ketika itu Pak J memutuskan untuk nggak lagi terjun di dunia-dunia hitam yang semacam ini. Jadi beliau benar-benar kapok lah masuk penjara waktu itu. Terus Pak J ini kembali lagi jadi tukang becak. Beliau mangkal di depan losmen, tapi losmen yang berbeda. Nah, losmen ini dimiliki oleh seorang pengusaha yang asalnya dari daerah Rembang atau daerah Kudus sana. Losmen ini letaknya ada di daerah Malioboro. Kata orang-orang di sana, pemilik losmen tersebut ini orangnya baik. Dan kadang-kadang juga ketika beliau datang berkunjung, beliau itu selalu ngasih uang ke para tukang becak yang sering mangkal di depan losmennya. Suatu ketika Pak J ketemu sendiri dengan juragan losmen tersebut. Memang orangnya sangat sederhana sekali. Beliau itu jalan kaki. Terlihat jauh jalan kaki dan nggak kelihatan kalau beliau ini uangnya banyak. Atau seorang juragan itu nggak kelihatan banget. Beliau jalan pelan, kemudian beliau mendatangi Pak J. Pak J sendiri waktu itu nggak tahu kalau beliau adalah seorang juragan. Yang jelas waktu itu sang juragan ini bilang, "Kamu ini sering mangkal di sini?" "Iya Pak, saya sudah lama mangkal di sini." "Oh, kamu yang namanya Jinggo-Jinggo itu ya?" "Iya Pak." "Ayo ikut saya yuk." Dia diajak masuk si Pak J ini, masuk ke dalam losmennya.
Terus para karyawan losmen yang ada di sana itu terlihat kayak membungkuk kepada sang juragan ini. Barulah di situ Pak C menyimpulkan, oh berarti ini juragan losmennya. Ternyata Pak C ini dibawa masuk, terus disuruh bikinkan kopi, karyawannya Pak C disuruh ngopi, dikasih rokok 1 pak oleh sang juragan tersebut. Kemudian sang juragan ini ngomong ke Pak C, kamu mau nggak kerja sama aku? Daripada kamu jadi tukang becak, kamu cuman mangkal di sana, hasilmu nggak pasti. Kalau kamu ikut aku kasih gaji bulanan. Nah, disinilah kemudian Pak C langsung menerima. Tugas Pak C ini adalah menjaga di sekitar losmen, dan yang terpenting adalah beliau sebagai staf keamanan. Karena waktu itu Pak C mengakui di area sekitar Malioboro itu masih sangat rawan. Banyak sekali preman. Dan dari situlah Pak C menerima tawaran tersebut. Kemudian mulailah Pak C ini bekerja. Nah, seingat Indri ketika Pak C menceritakan ini itu di sekitaran tahun 1968 lah kalau nggak salah. Terus kemudian Pak C bekerja di sana, dan beliau ini kerasan, si Pak C ini kerasan. Karena juragan losmen itu orangnya baik banget. Nah, suatu ketika di tahun 1970 awal, datanglah satu keluarga dari Magelang ceritanya. Mereka ini nginep di losmen tersebut. Nah, mereka ini satu keluarga ini nginep sekitar 3 harian. Terus pada satu momen, ada satu perempuan yang usianya kira-kira di bawah Pak C 3 tahun lah. Kira-kira seperti itu. Beliau ini perempuan mendatangi Pak C, terus tanya, Mas, kalau mau beli kain batik yang bagus, batik tulis di mana ya? Saya ingin membelikan untuk kado. Nah, Pak C kebetulan punya teman yang mereka ini adalah pengusaha batik tulis, pengrajinnya sendiri, dan lokasinya itu jarang diketahui oleh wisatawan. Diantarkanlah si perempuan ini yang bernama Mbak Sriati ini. Setelah itu diantar menuju ke satu tempat, kemudian Mbak Sriati ini melihat, langsung suka dengan karya batik tulis yang ada di sana. Singkatnya, beliau membeli. Kemudian balik lagi ke losmen. Dari situ, entah kenapa, Mbak Sriati ini punya perasaan langsung kepada Pak C ini. Karena waktu itu mereka masih sama-sama muda, usianya sekitar 20 tahun lebih. Jadi Mbak Sriati waktu itu melihat Mas C ini kok orangnya kayaknya lembut banget, berkarisma, tanpa tahu apapun latar belakang Mas C. Akhirnya mereka kenalan dan tuker-tukeran alamat. Di situ masih zaman-zamannya surat menyurat. Nah, awalnya Pak C sendiri itu nggak menaruh harapan yang lebih. Karena Pak C tahu Mbak Sriati ini dari keluarga yang berada. Jadi setelah pertemuannya itu, kira-kira 3 hari kemudian, Pak C ini dapat surat. Ternyata surat ini dikirim oleh Mbak Sriati. Jadi dari situ kemudian Pak C ini membalas lagi surat dari Mbak Sriati, dan mereka pun surat-suratan. Singkatnya mereka mempunyai hubungan. Dan akhirnya pada satu momen Pak C mengajak keluarga yang dari Jogja sana, hanya segelintir keluarga, yang banyak ini adalah tetangga-tetangga dari Pak C. Mereka pun menuju ke Magelang untuk melamar Mbak Sriati. Jadi singkatnya, lamaran ini terjadi, dan singkat cerita Pak C dan Mbak Sriati ini menikah. Nah, inilah asal mula pertemuan orang tuanya Mbak Indri. Jadi setelah pernikahan itu, Bu Sriati ini pun tinggal bersama Pak C di Jogja. Mereka menempati rumah tinggalan dari orang tua Pak C. Rumahnya cukup sederhana, nggak terlalu besar, terdiri dari ruang tamu kecil dan juga 2 kamar tidur, dan di belakang ada dapur. Nah, ketika mereka tinggal di sana, ini kondisinya itu sangat baik-baik saja. Meskipun Pak C ini hanya seorang staf karyawan di losmen tersebut, tapi untuk kebutuhan sehari-hari semua tercukupi. Dan di tahun 1972 lahirlah Mbak Indri ini, dan kemudian selang 1 tahun kemudian lahirlah adiknya Mbak Indri. Jadi Mbak Indri ingat betul melihat sosok ayahnya itu, sosok Pak C ini, meskipun dikenal sebagai seorang gali. Dulu di sana ini terkenal ada yang namanya gali, teman-teman. Gali ini singkatan dari Gabungan Anak Liar.
Ini memang isinya preman-preman semua, dan umumnya mereka semua itu bertato. Nah, waktu itu Indri masih ingat betul, meskipun bapaknya ini bertato dan selalu bersinggungan dengan dunia-dunia kejahatan di dunia malam, tapi Mbak Indri dan ibunya mengakui bahwa Pak C ini sama sekali tidak terlibat dengan hal-hal yang jahat-jahat. Memang banyak sekali, beliau punya teman para preman. Tapi Pak C ini kan sudah bertobat. Beliau murni hanya menjaga losmen untuk keamanan. Nah, dari sinilah mungkin banyak orang yang menyimpulkan bahwa Pak C ini termasuk gali, termasuk gabungan anak liar, termasuk preman. Tapi hal ini disangkal oleh ibunya Andri dan juga si Indri, karena mereka ini tahu betul bagaimana sosok Pak Jinggu, Pak J. Beliau ini orangnya sudah tobat. Hanya memang tertinggal tato di bagian belakang. Dan pada saat itu, image orang yang pakai tato ini selalu dipandang negatif dan selalu dihubungkan dengan preman. Inilah yang terjadi pada waktu itu. Nah, singkat cerita, di sekitaran tahun 1980-an marak sekali hal-hal kejahatan lah yang terjadi. Banyak penjambretan, bahkan disertai pembunuhan, ada juga perampokan. Nah, di Jogja waktu itu benar-benar mencekam. Di tahun 1982 ada yang mendengar seorang preman ini tewas tertembak dan mayatnya itu tergeletak di jalan, cuma ditutup dengan koran dan kemudian ada uang 10.000. Nah, katanya si preman ini ditembak oleh orang yang tidak dikenal dan kemudian uang 10.000 itu katanya untuk biaya memakamkan jenazahnya. Nah, mulailah preman-preman ini ketakutan, terutama target mereka adalah orang-orang yang bertato. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa orang-orang yang bertato di masa-masa itu selalu stigmanya ini buruk, stigmanya negatif, dipandang sebagai seorang preman. Tentu Pak C waktu itu ikut takut. Yang pertama karena Pak C bertato ada di punggungnya, dan yang kedua Pak C ini teman-temannya rata-rata adalah preman-preman yang ada di Jogja. Jadi mulai dari situ sudah banyak yang mengingatkan Pak C, sampean kabur aja Pak. Udahlah, kalau sampean tetap di sini, nanti sampean ketangkep. Jadi semua mengkhawatirkan. Termasuk ibunya Indri, ini juga khawatir. Dan juga kakek dan neneknya Indri yang ada di Magelang itu juga khawatir tentang keselamatan Pak C. Mereka tahu semua bahwa Pak C ini orang baik. Tapi siapa yang bisa membela? Pak C sendiri nggak bisa membela dirinya sendiri. Karena terbukti bahwa Pak C ini bertato dan beliau kenal semua preman yang ada di sana. Inilah yang jadi kekhawatiran semua orang. Sampai pada akhirnya kasus penembakan misterius ini mulai sering terjadi. Di Jogja itu hampir setiap hari ada mayat yang tertembak. Dan ciri-cirinya itu sama. Selalu mayat ini tertembak dengan 3 peluru. Dan kadang-kadang juga ada bekas tercekik di bagian leher dan selalu ada uang 10.000. Selalu seperti itu. Jadi banyak dari mereka ini yang kabur kemudian, entah pergi keluar kota, entah pergi masuk ke hutan atau seperti apa. Menurut keterangan dari orang-orang yang waktu itu atau keterangan hidup, mereka bilang para preman ini lari semua. Banyak yang pergi meninggalkan Jogja karena waktu itu benar-benar mencekam. Nah, yang terjadi dengan Pak C, beliau ini sempat bilang ke istrinya, yaitu ibunya Indri dan juga Indri, beliau ini mau pamit. Karena bagaimanapun juga, beliau nggak bisa kemana-mana. Artinya, kalaupun Pak C ini mau menyerahkan diri ke pihak yang bersangkutan, mungkin ke waktu itu ke kepolisian atau kemanapun, kabarnya ada yang menyerahkan diri ini tetap ditembak dengan alasan mereka ini lari. Jadi dari situlah Pak C sudah nggak mau menyerahkan diri dan nggak mau berdiam diri juga. Beliau pengen lari sembunyi. Dari situlah kemudian Pak C ini pamit ke Indri dan juga ke ibunya. Dan Indri itu benar-benar sedih. Waktu itu dia nggak tahu apa-apa. Yang dia tahu, yang keluar dari mulut Pak C waktu itu, "Duk, Bapak mau pergi ya, daripada Bapak nanti mati. Nanti kita ketemu lagi ya, jangan lupa ngaji." Ini yang diungkapkan terakhir kali oleh Pak C. Kemudian Pak C ini pergi dan nggak tahu kemana. Sedangkan pada masa-masa itu benar-benar mencekam suasana Jogja. Jadi banyak sekali orang-orang yang ditemukan tewas di jalan, cuma ditutup koran. Dan ada kabar lagi di
sebuah desa yang terpencil itu ditemukan beberapa mayat yang ditembak secara brutal atau dihabisi secara brutal, dan mayatnya itu dibiarkan begitu saja. Nah, dari situ Mbak Indri ini tetap sekolah seperti biasa, dan dia selalu menanti kabar dari bapaknya. Kira-kira 2 minggu setelah kepergian Pak J, ada seorang laki-laki usianya hampir sama dengan Pak J waktu itu. Beliau ini datang, tapi datangnya sembunyi-sembunyi. Beliau pakai topi ditutupkan ke arah mukanya. Terus beliau ketuk pintu rumahnya si Indri ini. Assalamualaikum. Yang membukakan adalah ibunya Indri. Dan ibunya Indri sendiri ini nggak kenal dengan pria ini. Tapi dipersilakan masuk. Masuk, Pak. Saya mau bawa kabar, Bu. Ada apa, Pak? Ini kabar soal Pak J. Loh, di mana Pak J? Ini nggak usah rame-rame ya, Bu. Jangan dengar siapa-siapa. Bahkan tetangga jangan sampai tahu. Sekarang Pak J ini posisinya ada di daerah perbatasan Semarang. Dia menempati rumah saudara saya, rumahnya ada di Gubuk. Ini nanti saya kasih alamat. Kalau kepingin ketemu Pak J, datang ke sana, tapi diem-diem. Nah, akhirnya Indri dan ibunya itu langsung hari itu juga mendatangi alamat tersebut. Mereka pergi ke daerah Semarang perbatasan, dan kemudian mereka tiba di sebuah desa. Desanya ini cukup sepi. Di situ ada rumah gubuk yang sudah dijelaskan oleh bapak-bapak yang sebelumnya, bahwa Pak J menempati rumah gubuk. Kemudian Indri dan ibunya langsung menuju ke rumah itu. Diketuklah salam. Jadi ketukannya pun semacam password. Ketukan itu harus 3 kali. Dok, dok, dok. Dok, dok, dok. Dok, dok, dok. Kemudian ucapkan salam. Assalamualaikum. Baru dibukakan. Dan betapa senangnya Indri waktu itu, ternyata ayahnya masih hidup. Langsung disuruh masuk, pintu ditutup rapat, dan korden ini ditutup. Di sini Pak J itu nggak habis-habisnya menciumi Indri dan adiknya. Dan yang dilakukan ibunya ini hanya bisa menangis sesenggukan terus-menerus. Jadi mereka bersyukur bahwa Pak J masih hidup. Nah, nggak lama setelah itu barulah Pak J ini cerita. Jadi ceritanya ketika Pak J ini lari meninggalkan Jogja, beliau itu benar-benar sembunyi dari aparat. Beliau nggak mau ketahuan. Akhirnya pada satu lokasi, malam hari waktu itu, nggak tahu posisi Pak J ini ada di mana. Yang penting beliau harus kabur, pergi jauh meninggalkan Jogja. Ada mobil pickup yang datang. Malam-malam waktu itu, Pak J ini menggandang mobil tersebut, minta tumpangan. Akhirnya mobil ini pun berhenti, terus Pak J dipersilakan naik. Ditanya, mau kemana? Numpang aja, Pak, sampai perbatasan. Ya ini kita mau ke daerah Semarang sana. Ya udah, Pak, nggak apa-apa, Pak. Naiklah Pak J ini. Jadi mobil itu ternyata baknya cukup besar. Begitu Pak J ini naik, beliau itu sudah curiga. Ini kok kenapa banyak karung? Karung itu bertumpuk-tumpuk. Dan baunya ini sudah ada bau yang membusuk. Nah, ternyata semakin diperhatikan oleh Pak J, ini kayaknya mereka ini bawa sesuatu. Nah, dalam perjalanan Pak J sudah mulai curiga, dan dari pembicaraan mereka, ini sudah jelas bahwa yang dibawa oleh mereka, yang dimasukkan dalam karung ini, jelas mayat para gali-gali yang sudah dibunuh. Disitulah Pak J ini benar-benar gemetaran. Yang ada di pikiran Pak J, aku ini kan target mereka. Kok aku ini kayak masuk kandang macan? Jadi beliau itu diam terus. Sempat ditanya dalam perjalanan, sampean mau kemana, Pak? Sekarang ini situasinya bahaya loh, Pak. Ya, saya mau mengunjungi ibu saya, sudah lama saya nggak ke sana. Ya, ini turun mana ini? Turun perbatasan Semarang, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ya sudah. Nah, disitulah kemudian dalam perjalanan, belum sampai lokasi, belum sampai perbatasan Semarang, Pak J ini sempat melihat ada beberapa karung itu yang masih bergerak. Ternyata ini orang-orang yang ada di dalam karung itu beberapa masih ada yang hidup. Dan setelah itu Pak J ini kemudian cepet-cepetan turun. Begitu Pak J turun dari mobil tersebut, beliau itu langsung bersyukur. Langsung beliau ini sujud syukur. Karena beliau nggak jadi sasaran target pembunuhan. Nah, kemudian dari situlah Pak J ini jalan lagi. Terus beliau itu sampai di sebuah desa. Dia ingat bahwa dia punya teman masa kecil yang asalnya dari desa daerah Semarang itu. Kemudian Pak J langsung menuju ke sana, ketemulah dengan temannya ini. Dia ceritakan semua, dan temannya bisa memahami bahwa Pak J bukanlah seorang preman, bukan seorang gali, tapi hanya beliau memiliki tato dan banyak berteman dengan para preman.
Temannya ini pun berinisiatif untuk menyelamatkan Pak C, diletakkan di sebuah rumah yang sudah lama nggak ditempati. Terus kemudian temannya berinisiatif untuk mengabarkan kepada keluarga Pak C. Inilah yang terjadi ceritanya. Setelah itu, sore harinya, Pak C bilang ke Indri dan ibunya dan juga adiknya, kalian pulang dulu. Ini bapak nggak bisa lama-lama di sini, takut nanti ketahuan. Takutnya nanti ada tetangga yang lapor. Kalau bapak ini mencurigakan, bapak khawatir. Lebih baik kalian pulang aja ke Jogja. Bapak mau jalan lagi, sembunyi lagi. Doakan ya nak, biar masalah ini selesai. Nah, situasi waktu itu benar-benar tegang. Akhirnya setelah Pak C ini pamit, Indri, ibu, dan juga adiknya ini pun kembali ke Jogja. Dalam perjalanan itu, Indri ini hatinya benar-benar kayak robek. Dia sakit betul. Dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Dan dari situ Indri ini merasa bahwa hal itu adalah pertemuan terakhir dengan bapaknya. Nggak tahu kenapa Indri punya perasaan seperti itu. Dan sepanjang perjalanan menuju ke Jogja, Indri memperhatikan betul ibunya itu masih dalam keadaan sedih. Sama sekali nggak bisa diajak ngobrol. Singkatnya begitu sampai di rumah Jogja, keesokan harinya Indri beraktivitas seperti biasa. Ibunya pun juga ke pasar seperti biasa. Dan kondisi di Jogja masih seperti itu. Masih banyak penembakan-penembakan misterius yang terjadi. Nah, kira-kira 2 minggu setelah pertemuan Indri dengan bapaknya, ada lagi sebuah peristiwa yang benar-benar membuat Indri dan ibunya itu merasa kejadian ini sangat gak masuk akal. Jadi malam itu, tiba-tiba suasana rumah itu tiba-tiba jadi nggak nyaman. Contohnya seperti hawa yang masuk ke kamar atau ke rumah itu tiba-tiba kayak dingin, dan dinginnya itu nggak enak banget lah. Hal ini pokoknya membuat Indri dan ibunya merasa kok ada hawa-hawa yang nggak nyaman. Dan yang kedua, tiba-tiba muncul bau bangkai tikus yang baunya itu benar-benar menusuk hidung. Sangat membuat semua yang ada di sana itu mual. Dan ketika diselidiki lagi, ternyata baunya ini berasal dari kamar orang tuanya Indri, yaitu kamar Pak C dan ibunya. Nah, dari situ kemudian ibunya Indri memutuskan untuk keluar dari kamar dan memilih tidur persis di ruang depan yang langsung menghadap ke pintu luar. Nah, mereka ini nggak bisa mencari sumber bau bangkai tikus ini. Sudah dicari, sampai ke bawah-bawah tempat tidur, ke kolong, di balik lemari pun dicari, nggak ada. Tapi baunya benar-benar menyengat. Dan ketika mereka keluar dari kamar, baunya sudah nggak seperti yang sebelumnya. Jadi jelas bahwa sumbernya ini berasal dari kamar orang tuanya Indri. Singkatnya malam itu, Indri, ibunya, dan juga adiknya ini tidur di ruang depan. Terus di situ ada pintu, yang pintu ini langsung menghadap ke arah luar, ke arah jalan. Nah, kira-kira jam 11 malam, ada yang ngetuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang pertama bangun ini Indri. Indri itu kaget. Langsung dia ini bangunkan ibunya. Bu, bapak, bu. Terus ibunya bangun. Ternyata didengarkan secara seksama memang ini suara Pak C. Mereka langsung cepet-cepetan buka pintu secara pelan. Yang dilihat oleh Indri dan ibunya memang Pak C datang. Beliau tapi pakai topinya itu ditundukkan ke bawah, terus posisi Pak C itu menunduk. Setelah pintu ini dibuka, Pak C itu masuk. Langsung masuk menuju kamar, dan kamar itu dibanting, buak, langsung ditutup. Nah, ibunya Indri langsung menuju ke kamar tersebut. Pak, bapak makan dulu ya. Ayo mandi dulu, disiapkan ibu air hangat. Tapi nggak ada jawaban, sedangkan kamar ini dalam posisi terkunci. Terus kemudian ibunya langsung kembali ke tempat yang ada di depan itu. Beliau bilang ke Indri, sudah Duk, tidur aja, mungkin bapakmu capek. Besok aja ya ngomong sama bapak. Iya bu, tidurlah mereka. Pagi harinya, sebelum adzan subuh berkumandang, ibunya Indri ini sudah bangun dan membangunkan Indri. Langsung menuju ke kamar. Ternyata pintu kamar ini sudah dalam posisi yang kebuka. Dan ketika ibunya Indri membuka kamar lebih lebar lagi, di dalam itu nggak ada siapa-siapa. Nah, beliau waktu itu menyimpulkan mungkin Pak J ini sudah keluar dini hari lebih cepat dari sebelumnya untuk sembunyi ke tempat yang lain. Beliau cuma berpikir seperti itu. Akhirnya Indri tanya, karena dia
melihat tadinya ada bapak yang masuk ke kamar, Indri tanya ke ibunya, "Loh Bu, bapak mana?" "Nggak tahu, bapakmu keluar. Mungkin mau sembunyi lagi, Nduk. Nanti ditunggu ya, siapa tahu nanti siang balik lagi." Nah, Indri pun nggak mau sekolah karena dia nunggu bapaknya. Tapi karena ibunya maksa terus, akhirnya Indri pun berangkat ke sekolah. Selama dia ada di sekolah itu, dia ini masih terus mengharapkan bapaknya ini kembali. Dan akhirnya sepulang sekolah, Indri langsung bergegas menuju ke rumah. Dia langsung menuju ke kamar bapaknya. Ternyata bapaknya nggak ada di sana. Dan bau bangkai tikus ini masih tercium. Sampai malam hari itu, kemudian ibunya ini tetap nggak tidur di kamar karena bau bangkai ini masih terus tercium. Jadi mereka masih tidur di ruang depan. Nah, sekitar malam hari, si Indri ini nggak bisa tidur. Dia benar-benar nunggu kedatangan bapaknya. Jadi waktu itu yang tidur adalah adiknya Indri, sementara Indri dan ibunya masih belum bisa tidur. Kayak benar-benar mereka ini menunggu kedatangan Pak C. Ternyata benar sekitar jam setengah 12 malam, ada yang buka pintu. Ceklek. Karena pintu ini dalam posisi terkunci, terus kemudian ibunya Indri ini berdiri. Dibukalah pintu, dan yang mereka lihat adalah sosok Pak C. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, dan Pak C masih pakai topi. Topi ini dimiringkan ke bawah, terus Pak C ini nunduk terus. Anehnya di sini Pak C tanpa ngucap salam, tanpa ngomong apapun, beliau langsung jalan menuju ke kamar. Kamar dibanting pintunya, beruak, dan langsung ditutup, dikunci. Nah, sekali lagi ibunya Indri menuju mendekat ke arah kamar. Beliau ketuk-ketuk pintu, "Pak, Bapak makan dulu ya, Ibu ambilin ya, atau mau air hangat, mau mandi." Tapi nggak ada jawaban. Nah, mereka ini nunggu di depan pintu kamar, menunggu jawaban dari Pak C ini sampai sekitar hampir 1 jam lah. Terus karena Indri ini ngantuk, dia kemudian balik lagi ke ruang depan, terus dia tidur. Sementara ibunya Indri masih terus bersandar di depan pintu kamar, sampai beliau ketiduran. Nah, dalam posisi itu Indri sudah nggak tahu lagi. Besok paginya, ibunya Indri kaget lagi, bahwa ketika ibunya itu kebangun, ketika mendengar adzan subuh berkumandang, ibunya Indri kebangun. Terus dia ngelihat, loh, pintu kamar ini sudah kebuka dan Pak C sudah nggak ada di sana. Akhirnya dari situ ibunya ngomong ke Indri lagi, "Bapakmu kemana? Masa kamu nggak lihat bapakmu keluar?" Lah, Indri bilang, "Nggak tahu Bu, Ibu Indri ini tidur, nggak tahu kalau bapak keluar." Jadi mereka ini kayak mengalami situasi yang aneh. Mereka nggak tahu apa kata-kata terakhir dari Pak C. Mungkin beliau mau sembunyi atau apa. Pak C ini datang nggak ngomong apapun. Akhirnya hari ketiga, mereka masih menunggu kedatangan Pak C. Tapi malam ketiga itu Pak C nggak lagi datang. Ditunggu sampai bahkan jam 1 dini hari, Indri dan ibunya nggak tidur, Pak C nggak juga datang. Akhirnya mereka pun tidur. Dan sampai pagi harinya, Pak C nggak datang lagi. Nah, kemudian hari-hari setelah itu, Indri nggak lagi menantikan kedatangannya Pak C. Nggak lagi menantikan kedatangan bapaknya. Dia beraktivitas seperti biasa. Dan kira-kira 1 minggu setelah itu, kamar yang ditempati oleh Pak C dan ibunya Indri ini tercium lagi bau bangkai. Dan baunya waktu itu benar-benar lebih menyengat dari yang sebelumnya. Sampai-sampai mereka ini mau masuk rumah pun, mereka sudah nggak bisa karena baunya luar biasa menyengat. Dan akhirnya ibunya Indri ini nyuruh beberapa tetangga untuk membantu mencari bangkai tikus tersebut. Ada sekitar 3 orang tetangga yang berusaha mencari bangkai tikus, sampai bahkan ada yang naik ke atap genteng. Mereka ini nggak menemukan bangkai tikus itu. Yang ada tetangga-tetangga ini muntah-muntah semua karena bau bangkai ini tercium benar-benar busuk. Nah, ketika terjadi hal yang semacam ini, ada tetangga yang menawarkan kepada Indri dan ibunya supaya mereka tidur di rumah tetangganya. Tapi karena ibunya Indri ini nggak mau ngerepotin tetangga, mereka pun bertahan dengan kondisi seperti itu. Jadi waktu itu yang digambarkan oleh Indri, ibunya dan adiknya ini tidur di ruang depan dengan kondisi bau bangkai tikus yang luar biasa menyengat dan baunya benar-benar busuk. Jadi mereka memaksa untuk tetap tidur seperti itu dan pintu rumah itu dibuka sedikit supaya ada udara yang keluar masuk. Nah, tiba-tiba nggak tahu jam berapa, ada sosok laki-laki yang tiba-tiba ini masuk. Langsung masuk ke rumah. Dan pintu rumah itu ditutup. Terus kemudian
beliau ini membangunkan ibunya Indri. Nah, barulah ibunya Indri ini tahu, loh, Pak Mat. Kenapa Pak Mat? Pak Mat ini adalah orang asli warga desa sebelah. Kenal juga dengan Pak Jack, kenal juga dengan ibunya Indri. Pak Mat ini nangis terus. Belum bisa cerita, kenapa Pak Mat, kenapa? Barulah sekitar beberapa saat Pak Mat ini menyebutkan Pak J. Itu loh, Jinggo Bu, Jinggo. Loh, kenapa Pak J, kenapa? Pengakuan dari Pak Mat ini sempat melihat Pak J itu digiring di sebuah tempat yang sangat terpencil. Terus kemudian dijajarkan dengan para preman yang lain dan ditembak di situ. Kemudian mayatnya ini langsung dimasukkan ke sebuah luang. Luang itu kayak lubang yang ada di sebuah gua atau di sungai. Pokoknya dilemparkan di sanalah. Dan Pak Mat ini mengakui, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Pak J adalah termasuk orang yang ditembak. Nah, karena ibunya Indri nggak percaya, ibunya Indri cerita ke Pak Mat, terakhir kali Pak J ini masih pulang. Bahkan sebelum pulang itu, aku sama Indri ini sempat ke daerah Semarang sana. Pak J itu menempati rumah gubuk yang ada di sana. Tapi Pak Mat ini nangis terus. Pak Mat menjelaskan, enggak Bu. Sebenarnya aku ngelihat ini sudah 2 minggu yang lalu kejadiannya. Tapi aku baru sempat ke sini karena aku sendiri juga sembunyi-sembunyi untuk menuju ke sini, mau ngabarkan kesampaian. Jadi pengakuan Pak Mat seperti itu. Pak Mat ini biasa dimintain tolong oleh orang-orang untuk mengantarkan seperti ternak-ternak hewan dari orang-orang para peternak dibawa ke pasar. Tapi beberapa bulan terakhir, Pak Mat ini selalu dimintain tolong oleh orang yang tidak dikenal, yang orang ini selalu bayar di muka kepada Pak Mat untuk mengangkut benda-benda yang ada di dalam karung. Barulah belakangan Pak Mat tahu bahwa benda-benda ini atau bungkusan-bungkusan yang dimasukkan dalam karung ini adalah mayat-mayat para gali yang sudah ditembak, sudah dieksekusi. Dan pada satu kesempatan itulah Pak Mat melihat sendiri kejadian penembakan para gali. Dan dari mereka itu terlihat Pak J yang ditembak dan tewas di sana. Nah, setelah menceritakan ini ke ibunya Indri dan juga Indri, ibunya Indri masih belum percaya. Karena baru beberapa hari yang lalu, Indri dan ibunya melihat dengan jelas banget Pak J ini pulang ke rumah. Bahkan sempat masuk kamar. Memang Pak J nggak ngomong apapun. Tapi menurut Pak Mat lagi-lagi, Pak J ini sudah meninggal. Dan sudah 2 minggu yang lalu kira-kira Pak J ini ditembak dan tewas di tempat. Posisi mayatnya sampai hari ini mungkin masih ada di Luweng sana, ada di daerah pelosok, daerah Jogja. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Pak Mat, karena Pak Mat ini juga orang yang terpercaya, nggak mungkin Pak Mat bohong. Disitulah kemudian Indri itu nangis meluk ibunya, Bu, gimana Bu, Bapak sudah meninggal, Bapak sudah meninggal. Pecahlah tangis ibunya. Jadi ibunya sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Setelah nangis untuk beberapa saat, ibunya Indri pun pingsan. Mungkin beliau nggak kuat nahan rasa sedihnya itu. Nggak lama setelah itu beliau kebangun lagi. Sadar dari pingsannya, beliau nangis lagi. Jadi mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kalaupun kepingin melihat jasadnya Pak J, apakah mungkin bisa ke sana? Sedangkan Pak Mat sendiri menyampaikan bahwa daerah sana bahaya. Nanti kamu malah bisa jadi ada sesuatu yang terjadi sama kamu, mendingan nggak usah lihat. Akhirnya mereka pun pasrah. Yang terjadi dengan Pak J ya sudah, biarlah terjadi. Yang jelas mereka berusaha mengikhlaskan kepergian Pak J. Dan dari penjelasan Pak Mat, Pak J ini sudah dieksekusi dan posisinya sudah tewas. Berhari-hari mereka itu larut dalam kesedihan. Mereka berusaha menjalani kehidupan yang normal. Tapi mereka tidak bisa untuk bangkit dari itu semua. Mereka nggak terima kenapa kok bapaknya menjadi sasaran tembak, padahal Pak J ini bukanlah termasuk bagian dari gali atau gabungan anak liar. Dan Pak J bukanlah seorang preman. Hanya saja Pak J ini memang mengenal preman-preman yang lain dan beliau memang punya tato. Inilah yang disesalkan oleh Indri dan juga ibunya. Nah, beberapa waktu kemudian, kira-kira beberapa bulan setelah itu, Indri ini tiba-tiba bermimpi dia didatangin oleh bapaknya, Pak J. Dan rasanya itu seperti nyata. Pak J tiba-tiba jalan mendekat ke arah Indri. Indri kebangun dari tidurnya. Terus Pak J ngelus kepalanya Indri sambil bilang, ojo lali ngaji ya nduk, dijogo ibu ambe adik.
Intinya di situ Pak J mengingatkan kepada Indri supaya tidak melupakan untuk ngaji. Jangan lupa ngaji dan jagalah ibumu dan adikmu. Setelah itu Indri kebangun. Dia baru sadar bahwa dia ini baru mengalami mimpi. Setelah itu kemudian Indri ini nangis. Dan bertahun-tahun kemudian Indri, ibunya dan juga adiknya menjalani hidup tanpa bapaknya. Dan sampai cerita ini diturunkan teman-teman, Indri sendiri belum menemukan kejelasan tentang di mana jasad bapaknya. Jadi memang peristiwa Petrus itu sangat benar-benar menyayat hati bagi para korban, terutama korban yang mengakui bahwa mereka tidak terlibat dengan gali atau gabungan anak liar atau preman. Tapi inilah yang terjadi, banyak orang-orang yang sengaja ditembak meskipun mereka ini bukanlah preman. Dan inilah cerita yang dibagikan oleh Indri kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.